Halo teman-teman, kembali lagi kita membahas tentang materi Bank Sentral dan kebijakan moneter. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Andre Fernando Nraha, NPM 2515310032, mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rusyadi. Adapun konteks pembahasan kita pada kali ini, yang pertama pengertian Bank Sentral, kedua kebijakan moneter, ketiga dampak kebijakan moneter. Yang pertama pengertian Bank Sentral. Definisi dan fungsi. Definisi Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga keuangan negara yang bertanggung jawab mengatur kebijakan moneter, stabilitas harga, dan sistem keuangan nasional. Yang kedua, fungsi utama Bank Sentral. Bank Sentral menerbitkan uang, mengatur suku bunga, mengawasi perbankan, dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Yang ketiga, kebijakan moneter. Kebijakan yang mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi seperti stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi Bank Sentral. Organisasi Bank Sentral terdiri dari Dewan Gubernur, Departemen Kebijakan Moneter, Departemen Pengawasan Bank, dan Divisi Riset Ekonomi untuk mendukung stabilitas keuangan. Yang kedua, hierarki pengambilan keputusan. Keputusan kebijakan moneter diambil melalui struktur hierarkis dengan Dewan Gubernur di puncak, dibantu Komite Kebijakan Moneter yang menganalisis data ekonomi. Yang ketiga, Departemen Utama. Bank Sentral memiliki Departemen Operasional, Pengawasan, Kebijakan Moneter, dan Sistem Pembayaran yang bekerja sama menjalankan fungsi stabilitas ekonomi nasional. Independensi Bank Sentral. Yang pertama, konsep independensi Bank Sentral. Independensi Bank Sentral berarti kebebasan dalam mengambil keputusan kebijakan moneter tanpa intervensi politik untuk mencapai stabilitas harga dan ekonomi. Yang kedua, pentingnya independensi. Bank Sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan anti-inflasi secara konsisten, menghindari tekanan politik jangka pendek, dan menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Yang ketiga, bentuk independensi. Independensi mengacu aspek institusional, operasional, dan influensial yang memungkinkan Bank Sentral mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi, bukan politik. Lanjut, yang kedua, kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, operasional pasar terbuka. Bank Sentral membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang beredar, memengaruhi likuiditas perbankan dan suku bunga pasar. Yang kedua, giro wajib minimum. Kewajiban bank menyimpan cadangan minimum di Bank Sentral berfungsi mengontrol kemampuan bank menciptakan uang dan memengaruhi likuiditas sistem perbankan. Yang ketiga, suku bunga acuan. Bank Sentral menetapkan suku bunga kebijakan sebagai referensi pasar, mempengaruhi biaya pinjaman, investasi, dan konsumsi dan stabilitas ekonomi. Yang keempat, intervensi valuta asing. Bank Sentral membeli atau menjual mata uang asing untuk mempengaruhi nilai tukar, menjaga stabilitas mata uang, dan mengendalikan inflasi. Transmisi kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, jalur transmisi kebijakan moneter. Jalur-jalur yang digunakan Bank Sentral untuk menyalurkan kebijakan moneter ke ekonomi real, termasuk jalur suku bunga, kredit, nilai tukar, dan harga aset. Yang kedua, saluran kredit perbankan. Bank Sentral mempengaruhi volume kredit perbankan melalui kebijakan moneter dan mengaruhi kemampuan bank menyalurkan pinjaman ke sektor real ekonomi. Yang ketiga, mekanisme suku bunga. Perubahan suku bunga acuan mempengaruhi suku bunga pasar, biaya pinjaman, dan keputusan investasi yang berdampak pada permintaan agregat dan inflasi. Yang keempat, jalur nilai tukar. Kebijakan moneter mempengaruhi nilai tukar yang berdampak pada ekspor dan impor, harga barang internasional, dan daya saing ekonomi domestik.
Sasaran kebijakan moneter. Yang pertama itu stabilitas harga. Kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi dalam rentangan target yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Bank Sentral mengarahkan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengolahan suku bunga dan likuiditi pasar. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mencegah krisis melalui pengawasan perbankan dan instrumen kebijakan moneter yang tepat. Yang ketiga, dampak kebijakan moneter. Pengaruh terhadap inflasi. Mekanisme kebijakan moneter terdapat inflasi. Bank Sentral menggunakan instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menstabilkan tingkat inflasi. Kebijakan kontraktif dan ekspansif. Kebijakan kontraktif menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi tinggi, sementara kebijakan ekspansif menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat inflasi rendah. Efektivitas pengendalian inflasi. Keberhasilan Bank Sentral mengendalikan inflasi bergantung pada independensi, kredibilitas, transparansi kebijakan, dan koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Stabilitas sistem keuangan. Definisi stabilitas sistem keuangan. Kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dalam alokasi sumber daya, penilaian risiko, dan ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Peran Bank Sentral. Bank Sentral menjaga stabilitas keuangan melalui pengawasan, regulasi prudensial, dan penetapan kebijakan moneter yang tepat. Indikator stabilitas keuangan. Rasio kecukupan modal, likuiditas perbankan, inflasi, dan stabilitas nilai tukar menjadi tolak ukur kesehatan sistem keuangan nasional. Kesimpulan kebijakan moneter. Peran utama Bank Sentral yaitu Bank Sentral berperan sebagai otoritas moneter yang mengendalikan jumlah uang beredar dan stabilitas ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan. Yang kedua, instrumen kebijakan moneter. Instrumen utama meliputi operasi pasar terbuka, tingkat suku bunga, dan cadangan wajib minimum yang digunakan untuk mencapai target ekonomi. Ketiga, dampak kebijakan moneter. Kebijakan moneter mempengaruhi inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja melalui mekanisme transmisi ke sektor real. Baik, cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.